Selamat pagi teman-teman. Kali ini di video pembelajaran kali ini kita akan berbicara mengenai handling objection. Apa itu handling objection? Dalam bahasa Indonesia, handling objection adalah menangani keberatan nasabah. Nah, biasanya untuk melakukan handling objection kita punya 4 tujuan. 4 tujuan handling objection. Tujuan yang pertama adalah membuka mindset nasabah. Kenapa perlu dibuka mindsetnya? Karena kadang-kadang karena fokus nasabah tidak ke satu bidang misalnya tentang proteksi, maka biasanya dia tidak punya mindset ke arah pentingnya memiliki proteksi. Sehingga kita sebagai seorang life planner itu punya kewajiban untuk membuka mindset nasabah tentang pentingnya protection. Lalu yang kedua adalah memberikan informasi. Kenapa perlu diberikan informasi? Balik lagi, tidak semua nasabah kita memiliki fokus yang sama dengan kita. Di mana nasabah kita dengan berbagai macam profesinya tentu akan fokus pada profesi mereka. Sehingga kadang-kadang ada informasi-informasi yang mereka mungkin terlewat. Ya, kewajiban kita adalah memberikan informasi tersebut. Lalu yang ketiga adalah memberikan edukasi. Sebagai seorang life planner profesional, tentu saja kita terus dilatih, terus diberikan training, terus diberikan pembelajaran-pembelajaran untuk bisa kita memberikan edukasi kepada nasabah. Nah, sehingga kewajiban kita sebagai orang yang sudah teredukasi, sudah mendapatkan pelatihan, sudah mendapatkan training untuk berbicara kepada nasabah kita. Jadi ilmunya jangan disimpan aja. Nah, yang keempat adalah membuka kesadaran akan pentingnya asuransi. Kenapa? Karena harus diakui kesadaran berasuransi di Indonesia itu masih sangat rendah. Sedangkan kita tahu bahwa risiko di Indonesia itu lebih tinggi karena ketidaktertiban berlalu lintas, mungkin cara kita menjaga kesehatan dan kebersihan juga tidak sebaik di negara-negara maju, sehingga sebenarnya kita rentan terhadap risiko-risiko. Nah, jadi teman-teman, tujuan handling objection itu bukan untuk memaksa calon nasabah untuk closing, tetapi untuk membuka mindset, membuka informasi, mengedukasi, dan membuka kesadaran akan pentingnya asuransi. Oke, kita lanjutkan. Ketika kita bicara handling objection, maka saya mengelompokkan objection atau keberatan nasabah dalam 4 kelompok. Ya, ada no need, no hurry, no money, dan no trust. Nah, kita akan bahas satu persatu dan bagaimana menghandle keberatan nasabah atas 4 keberatan ini. Pertama, kita akan membahas soal no need atau saya belum butuh, saya belum perlu asuransi jiwa, saya belum perlu asuransi kesehatan. Nah, salah satu yang biasanya diungkapkan nasabah begitu kita bicara no need adalah saya masih belum butuh asuransi jiwa. Oke, saya belum butuh asuransi kesehatan. Nah, kita bahas. Sebenarnya apa sih kegunaan asuransi? Secara umum, asuransi itu adalah salah satu alat atau instrumen untuk mitigasi resiko. Resiko macam apa yang bisa dibantu oleh asuransi adalah risiko-risiko yang datangnya tiba-tiba, datangnya mendadak, datangnya jarang, ya, frekuensi kejadiannya tidak terlalu sering, tidak sering, gitu ya. Tetapi itu begitu kejadian, begitu terjadi, dampak finansialnya luar biasa. Nah, itu yang kita sebut manfaat asuransi. Jadi, kalau kita bicara mitigasi risiko, tidak semua risiko bisa diatasi dengan asuransi. Asuransi hanya bisa mengcover risiko-risiko yang kejadiannya jarang, kejadiannya tiba-tiba, tapi kalau itu terjadi, dampak finansialnya itu besar sekali. Nah, itu kegunaan risiko. Jadi, ketika ada nasabah yang bilang bahwa hari ini saya belum perlu asuransi. Yes, semua orang hari ini belum perlu asuransi. Tetapi justru pada saat kita belum perlulah asuransi itu, kita harus miliki. Kenapa? Karena begitu itu sudah terjadi, risiko itu sudah terjadi, maka secara dampak finansial itu boleh dikatakan terlambat. Nah, jadi sebenarnya asuransi itu memang harus
miliki, harus dipunyai sebelum kita membutuhkannya. Karena bisa jadi pada saat kita membutuhkannya, kita sudah tidak bisa mendapatkan asuransi lagi. Nah, itu kegunaan asuransi jiwa. Lalu keberatan yang berkaitan dengan no need atau tadi saya belum butuh. Nasabah selalu bilang ada asuransi jiwa saya sudah cukup. Oke, kita akan bahas. Jadi, berdasarkan pengamatan saya selama puluhan tahun di industri asuransi, saya memahami bahwa mungkin ada 90% nasabah asuransi jiwa terutama yang sebenarnya tidak memahami asuransi jiwa yang dia miliki. Manfaatnya apa? Karena dia mungkin membeli karena tidak enak pada agennya, atau karena dia membeli karena dipaksa oleh agennya. Nah, ketika kita bicara bahwa asuransi jiwa saya sudah cukup, maka kewajiban seorang life planner adalah melakukan apa yang disebut sebagai review policy. Apa yang dilakukan dalam review policy adalah melihat manfaat utama dari asuransi jiwa yang dimiliki oleh nasabah, dalam hal ini adalah uang pertanggungan, dihadapkan pada nilai ekonominya. Nilai ekonomi itu adalah nilai di mana seberapa besar income nasabah bisa mengcover kehidupan dia dan keluarganya. Sehingga seharusnya ketika kita bicara asuransi jiwa sudah cukup adalah ketika uang pertanggungannya itu sama, minimal sama atau lebih besar daripada nilai ekonominya. Nah, seorang life planner yang profesional harus bisa menghitung berapa nilai ekonomi nasabah dihadapkan kepada kebutuhan uang pertanggungannya. Jadi kalau kita bicara cukup, asuransi jiwa kita adalah saat uang pertanggungan kita bisa mengcover nilai ekonomi kita pada saat si pencari nafkah utama kita itu terjadi resiko. Gitu kira-kira teman-teman semua. Oke, kita lanjut. Bagian kedua dari keberatan nasabah, tadi selain no need atau saya belum punya kebutuhan adalah no hurry. Ngapain saya buru-buru punya asuransi gitu ya? Saya mau pikir-pikir dulu deh, atau saya mesti ngomong ke pasangan saya dulu. Oke. Sebuah keputusan finansial itu selalu terkait dengan waktu. Ya, kita tidak usah ngomong tentang asuransi. Kita ngomong soal tabungan atau investasi. Ketika seseorang terlambat memulai melakukan kegiatan dia menabung atau berinvestasi, maka akan berdampak di hasil akhirnya. Demikian juga kalau kita berbicara asuransi jiwa, asuransi kesehatan. Ketika kita terlalu lama berpikir, ketika kita tidak membuat itu menjadi sesuatu yang urgent, sesuatu yang segera penting gitu ya, maka dampaknya adalah premi asuransi yang kita bayarkan akan semakin mahal. Semakin lama kita menunda, maka preminya akan semakin mahal. Semakin mungkin tidak terjangkau. Sehingga pada saat kita membutuhkan nanti justru kita nggak punya karena preminya sudah terlanjur tidak terjangkau. Jadi memulai jauh lebih dini, jauh lebih awal itu jauh lebih baik untuk para nasabah kita. Sehingga kalau ada nasabah saya bilang saya berpikir-pikir dulu, maka kita harus bantu dia membuka mindsetnya bahwa penundaan itu berarti biaya yang jauh lebih besar. Selanjutnya, saya mau diskusi dulu dengan istri saya, atau saya pengen diskusi dulu dengan suami saya. Oke, dalam banyak kejadian, seorang suami adalah seorang pencari nafkah utama. Tentu saja ada si suami atau tidak ada si suami, harus ada keberlangsungan hidup dari keluarganya. Nah, asuransi jiwa sesuai dengan sifatnya tadi, mengcover resiko yang terjadinya tiba-tiba, tanpa diduga, jarang, yang kalau itu terjadi dampak finansialnya besar, maka kita tidak pengen dong dampak finansial itu diterima oleh keluarga kita. Sehingga saya selalu bilang kepada nasabah-nasabah yang dia bicara bahwa saya mesti ngomong ke istri saya dulu, saya bilang bahwa justru manfaat ini istrimu akan sangat butuhkan. Istrimu pasti akan setuju, kenapa? Karena kalau terjadi apa-apa, kalau kamu tidak punya asuransi, maka istrimu yang akan menanggung dampak finansialnya. Kalau tidak mau menanggung dampak finansial, maka langkah paling bijaksana bagi seorang pencari nafkah utama adalah memiliki asuransi jiwa. Istrimu akan menerima hadiah terindah darimu bentuknya
polis asuransi jiwa. Sehingga siapapun orang kalau menerima hadiah terindah pasti tidak perlu harus dikasih tahu duluan. Itu sesuatu yang bisa jadi surprise dan hadiah yang mungkin terbesar dalam hidup dia. Oke, selanjutnya kita bicara keberatan yang ketiga. Keberatan yang ketiga itu kita biasa kelompokkan dalam kategori yang namanya no trust atau tidak ada percaya, tidak ada rasa percaya. Apa yang biasanya disampaikan oleh nasabah berkaitan dengan no trust? No trust, salah satu yang biasa diungkapkan nasabah adalah, saya trauma dengan asuransi karena klaimnya susah. Saya trauma dengan asuransi karena klaimnya nggak dibayar. Oke, kita jelaskan bahwa asuransi jiwa atau asuransi kesehatan atau asuransi secara umum itu antara penanggung dan tertanggung. Penanggung itu perusahaan asuransi, tertanggung adalah si nasabah, itu diikat di dalam satu perjanjian yang disebut sebagai polis. Polis sendiri itu tunduk kepada aturan hukum di mana polis itu dibuat. Jadi kalau kita bikin polis di Indonesia, maka dia tunduk kepada aturan hukum perjanjian di Indonesia. Sehingga polis itu memiliki satu kekuatan hukum. Nah, bagaimana halnya ketika misalnya ada klaim, kita ada polis, ada klaim tapi nggak dibayar. Tentu saja hal itu harus kita lihat kasus by kasus. Klaim-klaim yang tidak dibayar kemungkinan pertama karena agennya tidak menjelaskan dengan detail, kemudian nasabah juga tidak membaca klausul polis dengan detail juga. Sehingga ada hal-hal yang diklaim itu sebenarnya memang tidak di-cover dan tidak disebut sebagai sesuatu yang bisa di-cover di dalam polis. Nah, itu makanya kita butuhkan life planner yang secara detail menjelaskan manfaat asuransi jiwa atau asuransi kesehatan yang akan dimiliki oleh nasabahnya. Nasabah juga harus kritis. Kemudian mungkin juga pada saat pengajuan klaim ada dokumen yang tidak lengkap. Ya, misalnya klaim asuransi jiwa. Pengajuan klaimnya tidak dilengkapi dengan dokumen surat kematian si tertanggung misalnya. Yang itu mengakibatkan memang klaim tidak bisa dibayar. Jadi pada saat pengajuan klaim pastikan dokumennya juga lengkap, gitu ya. Lalu ada juga berkaitan dengan wilayah perlindungan atau wilayah coverage dari asuransinya. Jadi ada asuransi-asuransi yang misalnya mengcover hanya Indonesia saja. Ketika terjadi resiko di luar negeri, tentu saja hal ini tidak bisa di-cover. Nah, ini juga harus diketahui oleh para nasabah dengan sangat baik, dan kewajiban para life planner untuk menjelaskan. Oke, bentuk lain dari no trust adalah ketika nasabah bilang begini, uangnya udah saya investasikan. Jadi kalau ada risiko terjadi sama saya, maka uang investasi saya yang akan bisa mengcover biaya-biaya terjadinya risiko saya. Oke, atau dampak finansial dari risiko saya. Oke, secara perencanaan keuangan, saya seorang CFP, Certified Financial Planner, saya harus sampaikan bahwa secara perencanaan keuangan, kita punya 3 instrumen keuangan, yaitu S itu saving, I itu investment, P itu protection. Setiap instrumen keuangan itu memiliki fungsinya sendiri-sendiri. Saving itu untuk digunakan pada saat kita memiliki kebutuhan yang darurat, sehingga dia hanya bisa disimpan di jangka pendek. Investment itu untuk kebutuhan yang jangkanya lebih panjang, ya, di masa depan 5 tahun, 10 tahun lagi, di mana investment dimaksudkan untuk membantu kita mencapai tujuan keuangan di masa depan. Protection adalah untuk membantu kita memastikan saving dan investment ini sesuai dengan tujuannya. Misalnya, kita menabung, kita berinvestasi untuk dana pendidikan anak, di mana itu akan terjadi 14-15 tahun lagi mungkin. Nah, kita belum tahu hidup kita akan sampai 14-15 tahun lagi. Nah, untuk bisa memastikan apa yang ingin kita capai dengan kita berinvestasi itu terwujud, maka kita memerlukan satu instrumen yang disebut sebagai protection. Jadi, S, I, dan P, saving, investment, dan protection. Oke, bagian keempat dari keberatan nasabah selain no need, no hurry, no trust adalah no money. Saya nggak punya duit. Saya hari ini nggak punya duit buat beli asuransi. Nah, justru pada saat kita nggak punya uang,
maka inilah saat yang tepat untuk mulai bisa mencicil memiliki asuransi jiwa atau asuransi kesehatan. Kenapa? Karena tadi ketika resiko itu terjadi dan resiko itu dampak finansialnya besar, di saat justru terjadinya pada saat kita nggak punya uang, maka yang terjadi adalah satu katastrofi, satu kejadian yang fatal. Sehingga penting justru pada saat kita tidak punya uang, kita mengusahakan untuk bisa mencicil asuransi jiwa atau asuransi kesehatan untuk bisa mengcover kalau terjadi risiko dampak finansial tadi. Gitu. Oke teman-teman, jadi itu tadi 4 keberatan, 4 objection, dan bagaimana cara menghandle-nya. Sekali lagi, handling objection tidak pernah ditujukan untuk memaksa nasabah untuk closing dengan kita. Handling objection itu kita gunakan untuk mengedukasi, membuka mindset, memberikan informasi, dan memberikan kejelasan kepada nasabah. Sehingga pada saat pasca handling objection, nasabah sudah tercerahkan dan dia dengan kesadarannya sendiri mengambil program asuransi yang memang sesuai kebutuhan yang dia butuhkan. Oke, terima kasih teman-teman. Semoga video tadi cukup mencerahkan, semoga video tadi cukup menginspirasi. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Terima kasih.